Rai Gemilang bersama MA Mualimat NUDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gina Najwa Aulia di podcast Madrasah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Universitas Mataram atau sering disebut juga sebagai UNRAM. Nah, UNRAM ini merupakan perguruan tinggi yang sudah berdiri sejak lama. Tahun berdiri universitas ini yaitu sejak tahun 1962 dengan berlokasi di Jalan Majapahit nomor 62 Gomong, Kecamatan Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kampus ini juga menjadi salah satu tujuan pendidikan banyak orang di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk mengetahui bagaimana jalur masuk di UNRAM, fakultas apa saja di sana, dan seperti apa sih seputar kehidupan mahasiswanya di sana. Nah, kali ini kita sudah kedatangan mahasiswa Universitas Mataram ya. Halo Kak, apa kabarnya? Halo, alhamdulillahirrahmanirrahim, kabar baik-baik saja. Nah Kak, sebelum kita mengulik tentang Universitas Mataram atau UNRAM, Kakak boleh perkenalan dulu? Oh, tentu saja ya. Perkenalkan, jadi nama saya Abdul Aziz. Jadi di sini saya beralamat dari Narmada, Dusun Keramat Lau, Desa Keramajaya, tepatnya di Kecamatan Narmada, dan saya alumni dari SMAN 1 Narmada. Nah, waduh, Kakak dari SMAN 1 Narmada ya? Iya. Nah, selama Kakak bersekolah di sana itu, Kakak pernah menoreh prestasi apa saja sih gitu di bidang akademik maupun di non-akademik? Ya, untuk prestasi sebenarnya enggak banyak sih yang saya dapatkan pada saat saya masih SMA, cuman ya kan prestasi itu ada non-akademik sama yang akademik. Jadi saya mendapatkan prestasi yang non-akademik dulunya. Jadi dulu saya sempat mendapatkan prestasi yaitu menjadi duta NTB ke Kepulauan Riau. Jadi dalam program namanya Siswa Mengenal Nusantara yang diadakan oleh BUMN. Waduh, keren banget loh itu jadi duta ya Kak ya. Duta apa tadi Kak? Siswa Mengenal Nusantara. Iya. Nah Kak, dari itu kan dutanya itu, maksud itu prestasi itu gede sekali ya. Prestasinya itu sangat bisa dibilang sudah provinsi ya. Iya. Dan bahkan dari nasional. Dari prestasi Kakak yang luar biasa itu, kenapa sih Kakak harus memilih UNRAM? Padahal kan ada loh unip-unip yang memang di luar sana tuh spektakuler daripada UNRAM. Kenapa harus UNRAM gitu? Alasan Kakak kenapa? Karena alasan saya pertama itu memilih UNRAM itu gara-gara saya melihat ada nih jurusan yang saya mau di sana. Ya jurusan pendidikan bahasa Inggris, karena saya melihat juga di universitas lain itu banyak sekali nih yang ngebuka jurusan yang saya mau, tapi kan dalam persyaratannya disuruh kita memilih nih yang di daerah asal kita dulu, baru kita memilih keluar. Jadi saya memilih UNRAM aja nih biar saya terima di sini dengan universitas yang keren sekali gitu, dengan jurusan yang saya mau seperti itu. Nah, kebetulan pas Kakak mau masuk di UNRAM itu, apakah Kakak konsultasi dulu dengan orang tua atau keluarga begitu untuk sebelum masuk ke sana? Sebelum saya masuk ya ada sih saya diskusi dulu sama orang tua, saya nanya sama ibu, saya nanya sama bapak kayak gitu kan. Saya nanya gimana nih kalau saya daftar di UNRAM gitu. Dari orang tua memang mengizinkan. Dari sekolah juga nih, dari sekolah Pak saya mau lanjut nih ke UNRAM karena saya ngelihat ada prodi yang saya inginkan di sana. Jadi dari pihak sekolah nih sangat mensupport sekali saya untuk bisa masuk ke UNRAM seperti itu. Jadi diberikan kami sosialisasi bagaimana jalur masuknya, diberikan informasi-informasi tentang bagaimana kuliah di Universitas Mataram. Ya berarti Kakak itu sangat didukung ya dari segi basic Kakak untuk masuk di sana, dan juga dari orang tua, dari sekolah juga berarti semua itu mendukung sekali ya untuk Kakak masuk. Nah, saya penasaran nih Kak, Kakak itu masuk di fakultas mana dan jurusan apa sih gitu? Untuk fakultas ya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di sana saya ngambil prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu prodi yang saya inginkan sekali gitu, yaitu pendidikan bahasa Inggris yang ada di Universitas Mataram kayak gitu. Nah, kan di Universitas Mataram itu kan ada berapa sih fakultas di sana? Bisa dijabarkan sedikit beberapa fakultas yang memang terkenal gitu. Kalau di UNRAM banyak sekali fakultas yang ada di sana, bahkan 10 fakultas ya, atau bahkan ada juga yang di bawah rektor. Namun di sini ada beberapa fakultas yang memang brandnya itu sangat tinggi di sana. Contohnya FKIP, hukum, dan juga tekniknya, dan juga ada FEB di sana yang fakultas ekonomi, dan mungkin ada juga fakultas-fakultas yang lain yang lebih bagus juga di UNRAM kayak gitu.
Oke, kakak waktu mau daftar di Unram itu melalui jalur apa? Kan kita ada sekarang itu namanya yang dulu itu ya SNPTN, SBMPTN dan Mandiri. Sekarang sekarang udah diubah jadi SNPB dan SNBT gitu. Kakak dulu waktu pas masuk Unram itu lewat jalur mana nih gitu? Kalau dulu saya ngambil atau saya lulusnya itu jalur SNPTN. Kan kalau dulu itu masih nih pas saya masuk kuliah itu 2020, saya masih di LTMPT kan, masih SNPTN, SBMPTN. Jadi saya masuknya lewat SNPTN dulu pada tahun 2020. Berarti keren dong Kak ya, berarti kakak itu bisa masuk Unram jurusan bahasa Inggris melalui SN ya. Itu SN. Kan jalur undangan yang tidak perlu ada tes langsung diterima gitu lewat jalur prestasi. Aduh keren, saya juga mau Kak. Aduh. Oh, Gina mau ngambil mau lolos nih di SNPTN berarti? Iya mau dong kan, kalau ada yang lebih, kalau lewat jalur prestasi kan nggak perlu ada susah untuk kita tes kan. Bener. Kenapa kalau kita memilih yang lebih mudah kenapa tidak gitu kan ya. Oke, terus Kak kan Gina itu sebagai calon mahasiswa baru ya, udah kelas 3. Gimana sih gitu kakak bisa kasih persiapannya menjadi calon mahasiswa baru nggak buat Gina ataupun buat teman-teman juga kan mungkin pengen tahu nih gimana persiapan kita sebagai calon mahasiswa baru nantinya. Kalau persiapan dulu nih ya, saya mempersiapkannya itu sewaktu saya masih kelas 1 SMA. Jadi saya di sana ngambil jurusan IPA. Kan saya ngelihat nih dari dulu sewaktu saya SD, SMP, saya ngelihat saya mau besok di kuliah itu saya mau ngambil pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi sewaktu saya SMA, saya mau ngambil IPA karena di IPA itu kan prospek yang kita dapat kalau kita di IPA itu lebih luas kan kalau dulu ya, kalau dulu itu. Jadi saya ngambilnya IPA aja dulu saya ngambil. Nanti mata pelajaran wajib itu kan ada di IPA itu mata pelajaran wajibnya. Jadi di sana saya fokus nih. Saya ingin perbaiki nilai saya di sana. Jadi di semester 1 nilai saya misal 84, semester 2 nilainya tambah. Jadi itu kenapa saya waktu saya SMA itu sangat-sangat banting tulang sekali gitu. Ingin belajar lebih giat lagi supaya nilai saya naik biar bisa lolos di SNPTN itu. Berarti kakak udah siapin dari semester 1 sampai semester 5 ya untuk itu. Duh keren banget persiapannya. Nah terus Kak, saya juga penasaran banget nih sama kakak, tadi kan sosialisasi kan di kita di MA Mualimat gitu. Nah untuk menjadi tim sosialisasi itu apakah kita mempunyai syarat di kampus, misalkan kayak apakah harus dia semester 3, semester 5 atau harus ikut organisasi apa gitu kalau kita menjadi tim dari sosialisasi gitu. Ya sedikit saya jelaskan ya, jadi sosialisasi ini kami dari Forum Mahasiswa Pembidik Prestasi namanya atau Formadiksi Unram. Jadi di sini kami forumnya mahasiswa penerima beasiswa, yang beasiswa bidik misi yang dulunya, tapi yang sekarang namanya beasiswa KIP kuliah kan, yang dari presiden dari pemerintah gitu. Jadi beasiswa ini kami ngewadahi nih siapa aja yang lolos menjadi penerima beasiswa itu kita ngewadahi. Nah, jadi kami punya program kerja. Program kerja itu namanya Formadiksi Goes to School. Jadi Formadiksi Goes to School ini kita ngewadahi teman-teman kita yang menjadi penerima beasiswa, khususnya yang menjadi pengurus di Formadiksi Unram. Namun nih persyaratannya yang paling dilihat itu kita sebagai penerima. Kita penerima dulu baru kita bisa ikut untuk menjadi ikut sosialisasi ini. Bahkan kita ada juga yang semester 2, ada juga yang semester 4 kayak gitu. Jadi tidak harus kita harus semester atas nih baru bisa ikut sosialisasi. Kita bisa loh semuanya. Yang penting dia menjadi penerima beasiswa itu. Kayak gitu. Gitu. Berarti gak ada syarat tertentu kayak khusus gitu ya, Kak? Jadinya siapapun jadi anggota penerima dari beasiswa KIP tadi ya, ya itu bisa sosialisasi kemana-mana saja gitu. Paham Kak. Terus Kakak kan tadi ikut organisasi ya. Dan pastinya dong Kakak itu ada yang namanya kita harus fokus ke organisasi, ada fokus kita ke perkuliahan. Nah, gimana sih cara Kakak tuh ngimbangin antara organisasi sama perkuliahan tuh biar dia balance, biar nggak timpang tindih antara kakak kuliah sedangkan kuliah terus juga ngurus organisasi gitu. Ya, sebelum saya masuk ke sana saya sedikit jelaskan juga ya. Dulu sewaktu saya masuk organisasi nih, saya ikut ada beberapa kegiatan yang diadakan nih oleh organisasi, khususnya yang di Formadiksi Unram. Di sana ada namanya latihan dasar kepemimpinan. Jadi di sana itu kita dijelaskan nih, gimana cara kita ngebalance antara organisasi sama yang kuliah. Jadi di sana kita dikasih tahu
bagaimana sih tips-tips atau agar kita organisasinya seimbang nih sama perkuliahan. Nah, di sana kita dijelaskan ada yang namanya standar prioritas. Jadi di sana ada yang penting dan tidak penting, terdesak dan tidak terdesak. Jadi di sana kita bisa misalnya kita dapat 2 kegiatan. Nah, di kegiatan di organisasi sebelah semisal nih, kegiatannya kita sebagai anggota, tapi di organisasi ini kita sebagai ketua panitia semisal. Jadi kan kita lebih mementingkan bagaimana yang lebih banyak lah amanah kita. Jadi kan kita lebih mementingkan yang sebagai ketua panitia, namun tidak menghilangkan nih yang jadi anggota ini. Jadi tetap balance dia jadinya. Dan antara perkuliahan mungkin kan kita kalau kuliah kan wajib itu ya, kita kan organisasi itu sebagai penyupport skill kita ya, bukan sebagai kambing hitam lah bahasanya kan. Kalau kita di perkuliahan mungkin gara-gara ndak lolos ini salahin organisasi, bukan seperti itu sebenarnya. Tergantung dari kita gimana cara kita ngebalance nih antara organisasi sama kuliah itu kayak gitu. Oh ya, terus saya juga mau nanya, kakak di organisasi Pormadiksi itu ya tadi, Pormadiksi itu jabatannya sebagai apa sih di sana? Oh, untuk tahun sekarang alhamdulillah saya diamanahkan nih sebagai ketua umumnya, ketua umum Pormadiksi Unram tahun 2023. Aduh, keren dong kakak ya. Aduh, yang pas SMA-nya udah jadi duta nasional, terus sekarang sudah menjadi ketua umum dari Pormadiksi, yaitu dari penerima beasiswa lewat prestasi ya. Nah, terus kak, waktu kakak menjadi penerima beasiswa itu, pasti ada dong orang-orang bilang, apa itu sih organisasi, buang-buang waktu, mending kita jadi mahasiswa aja gitu. Sering kita dengar gitu. Kalau teman-teman kan ada juga yang bilang kalau organisasi itu tuh nggak penting buat mahasiswa gitu, yang penting tuh kuliah gitu. Nah, gimana sih tanggapan kakak mengenai hal itu gitu? Apakah benar organisasi itu tidak penting dalam hal dunia perkuliahan gitu? Kalau dulu ya, kalau saya awalnya nih nggak masuk organisasi, mungkin saya nggak bisa tahu apa sih kayak ngebagi waktu kayak gimana kayak gitu. Jadi kenapa sih alasan orang-orang itu ndak tertarik atau ndak tahu gitu gimana skill kita di organisasi itu, gara-gara mereka belum masuk ke sana. Jadi mereka kan melihatnya dari luar doang. Jadi ndak, kalau kita kan ikut organisasi, oh ternyata begini loh cara kita ngehandle orang, gini loh cara kita ngetahui gimana orang, gini loh cara kita ngebagi waktu. Jadi kan gara-gara organisasi ini adalah skill-skill, soft skill kita yang memang nggak diajarkan di kuliah, tapi kita dapatkan di organisasi. Banyak loh saya ketemu juga dari alumni, dari teman-teman senior itu yang bahasanya yang dulunya awal pas masih semester 1, 2, 3 nggak ikut organisasi, tapi pas semester 5 ikut organisasi, mereka bilang saya nyesel nggak ikut organisasi dari awal, karena kalau saya tahu saya dapat banyak sekali insight kayak gini, bakalan saya ikut dari awal kayak gitu bahasanya yang kebanyakan dari teman-teman senior itu. Iya kak. Nah, Gina mau bilang nih kak, kakak punya pesan nggak kepada teman-teman yang akan memilih atau menentukan universitas mana yang mereka inginkan, biar mereka tuh tahu loh apa menjadi motivasi mereka. Kakak mau kasih pesan apa sama teman-teman kita? Untuk pesan mungkin ya untuk teman-teman semua yang di luar sana yang masih kelas 3 bahasanya, mungkin ya untuk menggapai impian kita bisa masuk ke universitas mana saja. Yang penting bagaimana kita punya niat sendiri, punya plan sendiri, punya mindset kita bakalan apa sih yang bakalan kita kerjakan nanti ke depannya. Jadi dimanapun kita berkuliah, dimanapun jurusan kita, itu sama saja tergantung dari bagaimana proses kita nanti ngejalanin ke perkuliahan itu. Ini percuma kita kuliahnya di standar yang tinggi, tapi kan kita prosesnya itu ndak ada gitu. Prosesnya itu kita main-main doang kuliah. Percuma kan grade kita tinggi tapi prosesnya ndak ada. Tapi kan grade kita rendah kan bahasanya, tapi proses kita itu luar biasa sekali. Itu juga bisa ngedukung loh skill kita nanti, proses kita, bahkan hasil yang kita dapat itu sesuai sama apa yang kita dapat kayak gitu. Jadi dimanapun ya teman-teman semua ingin berkuliah silahkan, asalkan teman-teman juga perlu mempersiapkan matang-matang apa yang teman-teman mau kayak gitu. Jadi punya plan-plan lah bahasanya dari awal sampai dari sekarang, mungkin ada plan untuk 2 atau 3 tahun ke depannya kayak gitu. Oh ya, kakak punya quotes nggak ini? Kakak dari bahasa Inggris nih ya, mungkin kakak punya quotes bahasa Inggris buat teman-teman di rumah gitu. Untuk quotes bahasa Inggris sesuai dengan tadi ya. Jadi ini saya mengutip dari dosen saya. Jadi dosen saya ini keren sekali nih dalam menyampaikan perkuliahan. Jadi saya mengutip, oh ternyata quotes-nya itu masuk kayak quotes-nya yang diberikan itu kayak gini dia. If we fail to plan,
we plan to fail. Jadi dalam artian kalau kita nih gagal dalam berencana, otomatis kita berencana untuk gagal. Jadi maksud poinnya di sana itu kita persiapkan matang-matang nih plan kita apa, ke depannya kayak gimana. Jadi supaya kita tahu, oh ternyata kalau plan saya kayak gini hasilnya bakalan begini, plan saya kayak gini hasilnya bakalan begini. Jadi adalah gambaran kita nanti buat ke depannya kayak gimana. Itu sih quote saya untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak ya. Nah, buat teman-teman nih ya, kita jangan takut ya untuk menerima pilihan kita sendiri. Jangan takut kepada skill kita sendiri juga. Kata kakak tadi itu juga kita di dunia perkuliahan itu juga harus yang namanya ikut organisasi, karena pengalaman itu juga penting ya Kak ya. Sangat penting. Pengalaman itu juga tidak bisa dibeli Kak ya. Tidak bisa. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton di channel YouTube MA5 juga harus persiapkan matang-matang, apalagi kita yang kelas 3 nih, kita pas masuk dari SMA itu juga harus persiapkan apa sih dari awal itu kita mau masuk mana gitu. Agar kita melihat nilai dari raport kita itu juga pas kita masuk kan. Kita lihat nih apakah turun naik dan sesuai nggak sama skill yang kita miliki gitu. Nah, kita juga di dunia perkuliahan juga harus, pernah nih saya dibilang sama umi saya, Gin, jadikan dunia perkuliahan itu sebagai hobimu, tapi jangan memaksakan gitu. Tapi sesuai sama skill yang kamu miliki. Agar kamu itu santai slow ngerjain perkuliahan. Tapi kan ada loh orang yang malas kuliah. Nah, jangan sampai itu menjadikan kamu sebagai orang yang nantinya gagal dalam perkuliahan. Tapi pilihlah jurusan yang memang kamu hobi untuk melakukan hal tersebut gitu. Terima kasih kepada Kak Aziz yang sudah sharing-sharing dan berbagi pengalaman tentang dunia perkuliahan khususnya di Universitas Mataram. Nah, untuk teman-teman tetap semangat memperjuangkan kampus yang diimpikan. Saya Gina Najwa Aulia dan tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube MA Mualimat NUDI Pancor. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kualitas.